Yang pertama ada konsep networking, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir ada OSI layer. Yang pertama, konsep networking. Kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana perangkat jaringan berkomunikasi satu sama lain. Model ini membagi proses kemudian detailing ke dalam beberapa lapisan agar mudah dipahami, dirancang, dan dikembangkan. Dua model yang paling dikenal adalah OSI model, Open System Interconnection, dan TCP/IP model. Intinya, networking model membantu standarisasi komunikasi jaringan agar perangkat dari berbagai vendor bisa saling terhubung dan berfungsi bersama. Selanjutnya, TCP/IP model. TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah kumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di jaringan, termasuk internet. TCP/IP membagi proses komunikasi data menjadi beberapa lapisan, yang masing-masing punya fungsi tertentu. Lebih sederhana dan praktis, digunakan di internet, terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, network access, link, yang kedua internet, yang ketiga transport, dan yang terakhir application. Secara dokumentasi, TCP/IP terbagi dengan 4 layers, sedangkan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Selanjutnya, TCP/IP application layer. Application layer dalam TCP/IP adalah lapisan paling atas yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan jaringan. Lapisan ini mengatur bagaimana aplikasi bisa mengakses jaringan dan bagaimana pesan dikirim atau diterima secara berkala. Contoh protokol atau layanan yang bekerja di application layer. Yang pertama ada HTTP buat akses web. Yang kedua POP3, SMTP, IMAP buat email. SSH buat akses jarak jauh ke server. VTP buat transfer file. Misalnya, saat kita buka situs web, HTTP digunakan untuk mengirim request ke server, lalu server akan mengirimkan data balik ke browser kamu. Selanjutnya, TCP/IP Transport Layer. Transport Layer berfungsi untuk menyajikan dan memberikan service ke application layer atau transfer data. Transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Perbandingan TCP dan UDP. TCP is more reliable, digunakan untuk IP karena support emo shipping. UDP is more faster, digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu fitur yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism. Ini web server. Selanjutnya, TCP/IP network layer. Network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP ini menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas yang pemilihan jalur yang mana setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Satu, addressing merupakan IP address yang memberikan identitas unik pada setiap perangkat di jaringan komputer. Yang kedua, routing. Routing merupakan salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Selanjutnya, data link, TCP atau IP, data link layers, dan physical layers. Data link layers mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layers ialah FCS frame atau frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recover. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling
pada suatu jaringan komputer, atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya, encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Name of TCP/IP. Name of TCP atau IP messages. Application layer data, transport layer data, top header segment. Network layer data, top header IP packet. Styling layer data, top header frame. Selanjutnya layer OSI model. OSI atau Open System Interconnection Model adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirimkan melalui jaringan komputer. Lapisan-lapisan OSI model. 1. Physical layer atau lapisan fisik. Bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal listrik atau cahaya melalui fisik. Yang kedua, data link layer. Data link layer atau lapisan lautan data. Bertanggung jawab untuk mengatur akses ke jaringan fisik dan mengirimkan frame data. Ketiga, network layer atau lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengatur pengalaman dan routing data melalui jaringan. Yang keempat, transport layer atau lapisan transportasi bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data yang handal dan efisien melalui jaringan. Yang kelima, session layer atau lapisan sesi bertanggung jawab untuk mengatur sesi komunikasi antara aplikasi. Dan yang terakhir, presentation layer atau lapisan presentasi bertanggung jawab untuk mengatur format data dan mengekskripsi data. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum.